Douluo Benua, Tangshan dunia lain bagian 1 Southwestern Heavendou Empire, Fasinuo Province, Douluo Kontinen, Barat Daya Heavendou Empire, Provinsi Fasinuo, Desa Roh Kudus. F1 only heard its name, might sound like a rather astonishing village. Jika seseorang hanya mendengar namanya, mungkin terdengar seperti desa yang agak mencengangkan. Sebenarnya, ini hanyalah sebuah desa tunggal dari 300 rumah tangga di selatan kota Nuoding, Provinsi Fasinuo, came from Tere. Alasan mengapa itu disebut Roh Kudus adalah karena dalam legenda, 100 tahun yang lalu guru Sage Roh peringkat Spirit Master berasal dari sana. Ini juga merupakan kebanggaan abadi desa Roh Kudus. Di luar desa Roh Kudus, tanpa kecuali, hamparan luas tanah pertanian tempat gandum dan sayuran diproduksi dan dikirim untuk memasok kota Nuoding. Kota Nuoding terletak di tengah-tengah Provinsi Fasinuo, dan meskipun tidak dianggap sebagai kota besar, perbatasan kekaisaran lain, bagaimanapun, sangat dekat, dan tentu saja, pedagang dari kedua kekaisaran besar berdagang di sana. Akibatnya, kota Nuoding berkembang dan kehidupan rakyat jelata di desa-desa di sekitar kota lebih baik daripada di tempat lain. Hampir saat fajar, di timur jauh, langit berwarna abu-abu pucat. Di atas bukit kecil setinggi 100 meter yang bersebelahan dengan desa Roh Kudus adalah siluet tipis dan kecil. Ini hanya anak berusia 5 atau 6 tahun. Terbukti, setiap hari ia mengalami panas matahari. Kulitnya berwarna gandum sehat, rambut pendek hitamnya tampak sangat rapi, dan pakaiannya, meskipun sederhana, bersih. Berbicara tentang seorang anak di usia ini, untuk mendaki bukit setinggi 100 meter ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi anehnya, ketika dia tiba di puncak, wajahnya tidak sedikit merah, juga tidak pernah enyah. Ekspresinya tampak puas dan senang. Bocah itu duduk di puncak bukit, kedua matanya menatap ke arah timur, di mana langit fajar berangsur-angsur cerah. Perlahan-lahan mulai menghirup hidungnya, mengembuskan mulutnya dengan lembut, inhalasi terus-menerus dan pernafasan samar yang, pada akhirnya, menjadi siklus yang indah. Selama proses ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Jejak samar Ki Ungu tampak bersinar dalam cahaya fajar abu-abu cerah yang tumbuh di cakrawala yang jauh. Tanpa visi dan konsentrasi yang mencengangkan, mustahil untuk menyadarinya. Saat melihat Ki Ungu, roh anak laki-laki itu sangat terfokus sehingga dia bahkan tidak lagi menghembuskan napas, hanya inhalasi yang ringan dan lambat. Pada saat yang sama kedua mata menatap dengan kuat pada cahaya ungu yang berkedip-kedip. Ki Ungu tidak bertahan lama, pada saat cahaya timur berangsur-angsur menjadi siang hari, Ki Ungu telah benar-benar menghilang. Baru kemudian bocah itu, dengan napas panjang keruh Ki internal, perlahan-lahan menutup matanya. Ki putih mengalir keluar melalui mulutnya seperti seutas sutera yang membuka gulungannya sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah duduk dengan tenang untuk waktu yang lama, bocah itu sekali lagi membuka matanya. Di tengah matanya ada yang mengejutkan. Mungkin karena Ki Ungu yang tidak murni itu, secerca ungu muda, meskipun ungu ini tidak bertahan lama sebelum menghilang dengan tenang, keberadaan itu tetap berbeda. Dengan desak kesedihan, bocah itu menunjukkan ekspresi dendam yang tidak sesuai untuk usianya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, masih mustahil, skill is still unable to break through the first serious bottleneck. Keahlian My Mysterious Heaven masih belum dapat menembus hambatan serius pertama. Sudah 3 bulan penuh. Jadi mengapa hasil ini, bahkan Purple Demon Eye, yang mengandalkan Ki Ungu dari timur yang hanya bisa dibudidayakan di pagi hari, telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Is also unable to advance. Dengan keterampilan surga misterius yang tidak dapat menembus kemacetan, tangan giok misteriusku, 8, juga tidak dapat maju. Ketika awalnya berkultivasi ke perbatasan antara tingkat pertama dan kedua, saya sepertinya tidak menemukan keadaan seperti ini. Kenapa? Ketika skill surga misterius sama sekali memiliki 9 tingkatan. Ini tingkat pertama yang merepotkan ini. Apakah itu karena dunia ini berbeda dari dunia asalku? Anak ini, yang telah tiba di dunia ini 5 tahun yang lalu, persis seperti Tangshan Sekte Tang yang melompat dari tebing karena cita-citanya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa, selain sensasi hangat, dia tidak dapat bergerak, tetapi kematian yang diharapkan tidak datang, dan dia dengan cepat dilahirkan ke dunia ini. Tangshan tidak jelas tentang apa yang terjadi sampai nanti. Dia belum mati, tetapi dia juga bukan lagi mantan Tangshan. Sang San yang dilahirkan kembali membutuhkan hampir 1 tahun untuk mempelajari bahasa dunia ini. Dia masih ingat bahwa, pada saat dia dilahirkan, meskipun dia masih tidak dapat membuka matanya dan melihat, dia mendengar suara yang dalam dari seorang pria yang merintih. Ketika dia belajar bahasa dunia ini, dengan mengandalkan ingatannya yang luar biasa, dia juga tidak dapat mengingat bahwa pria itu berteriak, "Kakak ketiga, jangan tinggalkan aku." Dan lelaki itu adalah ayahnya, Tang Hao. Ibunya di dunia ini pada waktu itu sudah meninggal karena persalinan yang sulit. As a memento of his death we faith. Entah karena kehendak para dewa atau kebetulan yang sederhana,
Tang Hao secara ajaib menamainya Tang San sebagai kenang-kenangan dari istrinya yang sudah meninggal. Karena itu, anak-anak desa sekitar usianya berkumpul setiap hari untuk mengejeknya. Namun demikian, di dalam hatinya, Tang San sepenuhnya puas. Bagaimanapun, ini adalah nama yang telah ia gunakan selama hampir 30 tahun di dunia lain. Dia puas dengan hanya memiliki nama untuk mengingatkannya tentang kehidupan masa lalunya. Sejak tiba di dunia ini, Tang San awalnya merasa terkejut dan takut. Tetapi, dengan kegembiraan berikutnya serta ketenangan saat ini, dia sudah sepenuhnya menerima kenyataan yang baginya, sepertinya, adalah kesempatan kedua dari surga. Di sini, dia mungkin bisa mewujudkan keinginan terbesar yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia datang ke dunia ini telanjang, Tang San masih memiliki kekayaan terbesar. Ingatannya, sebagai jenius luar biasa sekte Tang Luar, metode pembuatan berbagai mekanisme Tang Sekte, termasuk senjata tersembunyi, semua terukir dalam pikirannya. Selain itu, ia telah melarikan diri dengan naskah langka Tang Sekte yang ia rindukan untuk mencoba selama bertahun-tahun. Saat mempelajarinya, dia telah berkomitmen untuk mengingat dan belajar dengan hati. Catatan harta karun misterius sekte dalam sekte, dan dengan itu, Tang San berharap untuk mereproduksi kecemerlangan Tang Sekte di dunia ini. Waktunya kembali, Tang San melirik warna langit, tubuhnya yang kurus dan kecil melompat ke atas dan dia berlari menuruni gunung. Jika ada yang melihat dia saat ini, mereka pasti akan menatap dengan mata heran. Setiap langkahnya secara mengejutkan mampu membawanya hampir 31/3 meter. Celah gunung dan tanah yang tidak rata tidak dapat dikatakan memiliki efek pada dirinya karena dia dengan mudah mengelak dan dengan cepat maju di antara celah. Bahkan dibandingkan dengan orang dewasa, dia masih akan jauh lebih cepat. Apa inti dari sekte Tang? Senjata tersembunyi, racun dan keterampilan ringan. Perbedaan terbesar antara sekte Tang dalam dan luar adalah metode penggunaan senjata tersembunyi. Sekte luar memberikan prioritas pada mekanisme, dan untuk sekte dalam standar adalah teknik asli. Penggunaan racun juga merupakan bakat sekte luar. Sementara di sekte dalam, senjata tersembunyi diturunkan secara langsung dari guru ke murid dan sangat sedikit racun yang digunakan, karena pada dasarnya mereka tidak diperlukan. Bagian 2 Light Body Technique Ghost Shadow Perplexing Track, as well as Hidden Weapon UC Technique, Hidden Weapon 100 Separation. Misterius surga harta karun catatan hanya menggambarkan 6 jenis keterampilan bela diri, dipisahkan ke dalam teknik internal kekuatan batin misterius surga keterampilan, teknik latihan keterampilan tangan giok misterius, teknik budidaya visi purple demon eye, teknik penangkapan mengontrol naga capturing cerane, tubuh ringan teknik Ghost Shadow Perplexing Track, serta teknik penggunaan senjata tersembunyi, Hidden Weapon 100 Separation. 5 yang pertama adalah dasar-dasar. Setelah semua, tanpa dasar yang kuat, bagaimana mungkin seseorang mengeluarkan intisari dari senjata tersembunyi sekte Tang? Setelah mulai melatih keterampilan langit misterius pada usia 1 tahun, Tang San, yang saat ini sudah hampir 6 tahun, masih meletakkan fondasinya. Keluarga Tang San tinggal di sisi barat desa Roh Kudus, dekat tempat kepala desa. Rumah bata 3 kamar lumpur bisa dikatakan paling kasar di seluruh desa. Itu memiliki plakat kayu berdiameter 1 meter di atas pintu, dicat dengan palu sederhana. Palu di dunia ini adalah simbol pandai besi yang paling tersebar luas. Betul, ayah Tang San, Tang Hao adalah pandai besi, satu-satunya pandai besi di desa. Di dunia ini, pandai besi bisa dikatakan sebagai yang paling rendah profesi. Ini karena tidak ada senjata terbaik dunia ini, untuk alasan tertentu, dipalsukan oleh pandai besi. Meski begitu, karena hanya pandai besi di desa ini yang berhasil, keluarga Tang San seharusnya tidak semiskin ini. Dengan sedikit penghasilan, memasuki rumah, Tang San sudah mencium bau beras harum. Itu bukan Tang Hao yang membuatnya sarapan, alih-alih dia memasak untuk Tang Hao. Mulai dari 4 tahun, sebelum Tang San cukup tinggi untuk mencapai meja dapur, memasak sudah menjadi tugasnya sehari-hari, bahkan jika dia harus berdiri di atas bangku agar dapat mencapai bagian atas meja dapur. Bukan karena Tang Hao menuntutnya, tetapi karena jika dia tidak melakukannya, Tang San praktis tidak akan pernah bisa makan kenyang. Sesampainya di depan meja dapur, dia berdiri di atas bangku kayu dengan mudah, mengangkat tutup panci masak besar dari besi. Aroma nasi harum keluar, cawan kuali telah dimasak secara menyeluruh untuk waktu yang lama. Setiap hari, sebelum naik ke bukit, Tang San selalu memastikan untuk menaruh nasi di panci untuk memasak dan menyiapkan kayu bakar sehingga ketika dia kembali, bubur akan dimasak dengan baik. Mengambil 2 mangkuk yang sudah aus dengan lebih dari 10 takik dari konter ke samping, Tang San dengan hati-hati menyendok bubur ke dalam 2 mangkuk dan meletakkannya di atas meja di belakangnya. Butir beras bubur praktis bisa dihitung dengan mata, dan untuk tubuh Tang San yang tumbuh, nutrisi kecil ini jelas tidak mencukupi. Ini juga alasan mengapa tubuhnya setipis benang. Ayah, makanan, Tang San memanggil. Setelah sekian lama,
Tirai pintu ruang dalam terangkat, dan sesosok besar muncul dengan langkah yang agak mengejutkan dan berjalan keluar. Itu adalah pria parubaya, penampilannya tampak hampir 50 tahun. Perawakannya masih sangat besar dan kuat, meskipun orang tidak berani memuji gaya berpakaiannya. Jubahnya yang usang tertutup lubang-lubang tanpa bekas. Kulit berwarna perunggu terbuka. Ciri-ciri wajahnya yang sebelumnya bagus sekarang tampak berwarna kemerahan. Dia memiliki sepasang mata yang mengantuk dan sikap bingung. Rambut acak-acakan yang tampak seperti sarang burung. Janggut yang telah pergi yang tahu berapa lama tanpa diluruskan. Pandangan redup dan tak bernyawa terlihat di matanya. Meskipun malam sudah berlalu, dia masih berbau alkohol. Namun Tang San tidak cemberut. Ini adalah Tang Hao, ayah Tang San di dunia ini. Saat tumbuh dewasa, Tang San tidak pernah tahu apa itu cinta ayah. Cara Tang Hao memperlakukannya selalu sama, terlepas dari bersikap tegas sejak awal. Meskipun dia tahu untuk membuat sedikit makanan untuk dia makan, tetapi meskipun begitu, seiring berjalannya waktu, tepat setelah Tang San mulai mengambil inisiatif untuk memasak, Tang Hao menjadi lebih tidak peduli pada apapun. Dengan cara ini, rumah mereka sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak memiliki perabot yang layak. Makanan juga menjadi masalah, terutama karena Tang Hao menggunakan semua penghasilan pandai besi yang sedikit untuk berdagang alkohol. Sementara Tang San adalah anak yang besar. Ayahnya benar-benar juga berusia sekitar 30 tahun, menikah sangat awal bahkan sebelum 30 tahun. Tetapi Tang Hao bagaimanapun harus dibandingkan dengan seseorang yang jauh lebih tua, ia lebih mirip kakek Tang San. Sehubungan dengan perilaku Tang Hao, Tang San tidak membenci. Di masa lalunya, dia adalah seorang yatim piatu. Dalam kehidupan ini, meskipun Tang Hao memperlakukannya dengan buruk, dia setidaknya memiliki keluarga. Bagi Tang San, ini sudah membuatnya merasa puas. Paling tidak di sini ada seseorang yang bisa dia panggil ayah. Tang Hao meraih mangkuk dari meja, tidak khawatir akan mendidih, dan dengan tegukan besar menuangkan bubur ke perutnya. Wajah pucatnya yang kusam tampak mendapat sedikit kilau. Ayah, pelan-pelan, masih panas. Tang San mengambil mangkuk dari tangan ayahnya dan mengisinya dengan bubur. Dia juga mengambil mangkuknya sendiri. Di Tang Sekte, ia tidak pernah bisa pergi dan sangat jarang bersentuhan dengan hal-hal luar. Tak perlu dikatakan bahwa seperti batu tulis kosong, berakhir di dunia ini ia menjadi seperti anak kecil lagi, dan juga tidak memiliki apapun yang tidak dapat ia terima. Sangat cepat, pot bubur dengan 7 atau 8 mangkuk semua masuk ke perut Tang Hao. Sambil menghela nafas, dia meletakkan mangkuk itu di atas meja, kelopak mata yang terkulai agak terbuka, menatap Tang San. Kamu lanjutkan dengan pekerjaan yang kamu miliki, aku akan bekerja di sore hari. Saya akan tidur sebentar. Pekerjaan dan kebiasaan istirahat Tang Hao memiliki pola yang sangat teratur. Tidur sepanjang pagi, membuat beberapa alat pertanian di sore hari, memperoleh penghasilan, dan minum di malam hari. Oke, ayah Tang San mengangguk. Tang Hao berdiri. Setelah memiliki beberapa mangkuk bubur, ia tidak lagi bergoyang, dan berjalan menuju ruang dalam. Ayah, Tang San tiba-tiba memanggil. Tang Hao berhenti, memalingkan kepalanya untuk menatapnya, alisnya jelas menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Tang San menunjuk ke sudut dengan potongan hitam besi babi yang bersinar. Potongan besi ini, bisakah kamu memberikannya kepadaku untuk digunakan? Dalam inkarnasinya sebelumnya ia adalah murid sekte luar Tang Sek yang paling menonjol. Ia paling akrab dengan penciptaan setiap jenis senjata tersembunyi. Secara alami, saat itu semua jenis bahan dipasok oleh Tang Sek. Tetapi di dunia baru ini, meskipun ia berlatih beberapa tahun, kekuatannya masih belum cukup. Selain itu, dia tidak pernah ingin menyerah pada pembuatan senjata tersembunyi paling canggih. Sekarang dia sudah mencoba untuk menempa beberapa senjata tersembunyi, tetapi menemukan bahan yang cukup adalah masalah besar. Tang Hao memalsukan alat pertanian dari logam yang diterima dari penduduk desa. Itu semua tidak murni. Besi yang sangat umum. Itu semua sangat sulit digunakan untuk senjata tersembunyi berkualitas tinggi. Potongan-potongan besi babi Tang San saat ini menunjuk, disampaikan hanya kemarin, telah membuat Tang San heran. Bongkahan biji besi ini sebenarnya mengandung sumber besi, yang sangat cocok untuk membuat senjata tersembunyi. Tatapan Tang Hao bergeser ke besi babi. Hah, bukankah ini besi yang bagus? Berjalan mendekat untuk melihat, dia menoleh untuk melihat Tang San. Kamu ingin menjadi pandai besi? Bagian 3 Tang San sedikit mengangguk. Menjadi pandai besi tidak diragukan lagi profesi paling cocok baginya untuk membuat senjata tersembunyi. Ayah, kamu semakin tua, selama beberapa tahun, sampai saya tumbuh sedikit. Tolong ajari saya bagaimana memalsukan peralatan dapur dan biarkan saya mengambil alih pekerjaan Anda. Sebelumnya ia hanya membuat senjata tersembunyi yang paling tepat, dan sebaliknya ia tidak pernah mempelajari penempaan yang paling sederhana. Tang Hao sedikit linglung, bergumam, pandai besi juga tidak buruk. Sambil menarik satu kursi usang, duduk langsung di dekat tumpukan besi babi itu. Ia dengan lambat berbicara, "Little San, katakan padaku,
Pandai besi macam apa, pandai besi terbaik? Tang San memikirkannya, lalu berkata, pandai besi terbaik harus mampu alat surgawi. Dengan apa yang dikatakan penduduk desa, alat surgawi ada di dunia ini. Meskipun dia tidak tahu persis apa alat surgawi itu, tetapi disebut ilahi, mungkin mereka harusnya cukup baik. Di mata Tang Hao melintas kilau humor, alat surgawi, Little Sun juga tahu tentang alat surgawi. Lalu katakan padaku, apa yang harus digunakan untuk membuat alat surgawi? Tang San berpikir ini tidak terduga, dan segera berkata, bahan terbaik, tentu saja. Tang Hao mengulurkan jari telunjuknya, mengibaskannya di wajah Tang San. Jika kamu ingin menjadi pandai besi master, ingat kata-kataku, seseorang menggunakan bahan kelas atas untuk membuat alat surgawi. Itu bukan pandai besi terbaik, paling-paling itu hanya synthesizer. Pandai besi terbaik akan membuat alat surgawi menggunakan bahan umum. Menggunakan besi biasa untuk menempa alat surgawi, Tang San agak kaget, memandang Tang Hao. Biasanya, Tang Hao sangat jarang berbicara dengannya. Hari ini sudah dihitung sebagai yang paling banyak sekaligus. Berdiri, Tang Hao menunjuk ke blok besi besar 50 cm di sisi lain ruangan. Jika kamu berpikir untuk menjadi pandai besi dan belajar menempa dariku, maka kamu harus terlebih dahulu memalu 10.000 kali ini. Tidak sampai saat itu Anda akan memenuhi syarat. Itu adalah balok besi biasa, mengandung banyak kotoran, dibandingkan dengan gumpalan sumber besi. Dia bahkan tidak tahu seberapa parahnya itu. Saat ini, kamu masih bisa berubah pikiran. Tang Hao berbicara dengan acuh tak acuh, sudah bersiap untuk kembali ke kamar batin untuk tidur. Ayah, aku ingin mencobanya. Suara Tang San jernih dan tenang. Namun tegas, Tang Hao agak terkejut, menatapnya. Baik, dengan satu kata, dia berjalan melewati, mengambil segumpal besar besi di tangannya, dan langsung meletakkannya di dekat bellow di bengkel. Selama api batu bara dinyalakan, itu bisa digunakan untuk menempa. Setelah menyelesaikan ini, Tang Hao kembali ke kamar dalam untuk tidur. Tang San adalah orang dengan resolusi tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergantung pada satu gambar bobrok untuk menghasilkan Buddha Fury Tang Lotus. Senjata tersembunyi mekanis utama Tang Sek itu menghabiskan 10 tahun hidupnya. Menyalakan api arang, memompa bellow, ia mulai bekerja sendiri. Susu-susu, suara naik dari bellow, api dipancarkan di dalam tungku batu bara, menghanguskan benjolan besar dari besi itu. Meskipun Tang San tidak tahu penempaan, dia telah menyaksikan Tang Hao memalsukan alat pertanian setiap hari, dan dia tahu proses yang benar. Sama seperti benjolan besi secara bertahap menjadi merah panas, dia menyeret palu Tang Hao yang biasa, membiarkannya jatuh ke tanah. Palu besi yang sudah lama ditangani ini bahkan lebih tinggi darinya, dan seorang anak berusia 5 atau 6 tahun yang biasa tidak bisa menggerakkannya sama sekali, apalagi memegangnya untuk menempa. Tapi Tang San masih menahannya, dengan skill surga misterius memperkuat seluruh tubuh. Meskipun belum menembus tingkat pertama, dia sudah memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan orang dewasa. Ketika palu besi bertabrakan dengan benjolan besi lagi dan lagi, itu berbunyi dengan suara yang jelas dan merdu. Ini adalah serangan palu pertama Tang San, dan merupakan awal dari penempaan. Di ruang batin, berbaring di tempat tidur, Tang Hao berbalik. Meskipun matanya tertutup, ekspresi wajahnya agak heran. Bergumam dalam tidurnya, dia benar-benar dapat mengangkat palu. Apakah dia dilahirkan dengan kekuatan manusia super? Dong 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 dong, suara berdebar mulai terdengar dari toko pandai besi. Tang Hao dan Tang San, ayah dan anak, melanjutkan kehidupan biasa mereka. Tetapi dengan perbedaan, mulai dari hari ini, Tang Hao membiarkan Tang San bermain dengan tungku lain di ruangan itu, memukul-mukul gumpalan besi itu pada bengkelnya sendiri. Dia tidak menginstruksikan Tang San dengan satu kalimat, tetapi juga sejak hari ini dan seterusnya, minum Tang Hao sedikit berkurang, dan makanan keluarga juga sedikit meningkat. Penempaan adalah proses yang benar-benar membosankan dan melelahkan, tetapi Tang San masih menganggap ini sebagai cara yang benar untuk meredam tubuhnya. Ketika 11 hari telah berlalu, dia sudah memalsukan berkali-kali, rasanya seperti mengayunkan palu besi. Dia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dan harus menggunakan bantuan Mysterious Heaven Skill. Seluruh kekuatannya cukup untuk mengayunkan palu 100 kali atau lebih, setiap kali kekuatannya hampir habis. Dia duduk bersila di tanah untuk pulih, dan begitu kekuatan batinnya pulih, dia segera kembali untuk memalu. Ini tidak hanya memanaskan tubuhnya, berulang kali menipis dan pulih, juga merupakan cara yang baik untuk mengendalikan keahlian dan kemauan langit misteriusnya. Sayangnya, bottleneck tingkat pertama Mysterious Heaven Skill masih tampak seperti itu adalah penghalang yang tidak bisa ditembus. Latihan Tang San tidak dapat dikatakan tidak melelahkan, tetapi dengan bakat alaminya yang luas, ia masih tidak dapat menembus dan memasuki tingkat kedua. Tapi latihannya masih jelas bukan sia-sia, meskipun keterampilan surga misterius tidak dapat menembus.
kekuatan internalnya masih tegar sejalan dengan penempaan benjolan besinya, dan kecepatan pemulihannya tampak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Ketika 11 hari berlalu, Tang San telah mengayunkan palu lebih dari 8.000 kali. Benjolan besi terus-menerus menjadi lebih kecil, itu sudah kurang dari sepertiga dari volume aslinya. Ketika pelatihan dan kuantitas makanannya meningkat, tubuhnya menjadi agak padat dan kekuatan fisiknya tampaknya berevolusi secara bertahap. Akibatnya, selama proses penempaan yang tak henti-hentinya, konsumsi kekuatan dalam secara bertahap menurun. Dengan peningkatan durasi kekuatan dalam, kekuatan fisiknya juga meningkat banyak. Ketika dia menghancurkan palu 1000 kali, benjolan besi itu pasti telah berubah. Itu adalah lingkaran kecil, dan meskipun pusat api menyala merah panas, dia masih bisa samar-samar merasakan bahwa kotoran interior tampaknya telah menurun banyak. Menjadi baja, kata ini muncul di benak Tang San. Ini juga membuatnya semakin bertekad untuk mencapai 10.000 pukulan palu, dan jarak ketujuan ini sangat dekat. Ketekunan Tang San sangat mengagetkan Tang Hao. Baginya kelihatannya bahkan jika anak lelakinya ini lahir dengan kekuatan manusia super, mustahil untuk bertahan lebih dari 3 hari. Pegangan palu besi itu kasar untuk mencegah tergelincir, dan pasti akan menyebabkan cedera ekstrim pada telapak tangan. Tapi dia menemukan bahwa meskipun Tang San menempa dengan jujur, kedua tangannya yang muda dan lembut tampaknya tidak berubah, bahkan lecet tidak muncul. Bagian 4 karena Tang San tidak ingin kehilangan ayah ini, dan dia juga tidak ingin identitas masa lalunya diketahui. Tentu saja dia tidak akan memberitahu Tang Hao bahwa ini adalah karena berlatih tangan giok misterius Tang Sek. Untuk membuat senjata tersembunyi yang bagus, persyaratan paling mendasar adalah kombinasi antara penglihatan, kekuatan tangan, dan usaha. Heart to eye to hand, itulah yang disebut hati ke mata, mata ke tangan. Oleh karena itu, dalam regimen latihan sekte dalam Tang Sekte, persyaratan mengenai penglihatan dan kekuatan tangan sangat tinggi. Purple Demon Eye memiliki efek peninggian maksimum pada penglihatan dari berlatih di saat singkat ketika matahari terbit di timur. Tangan giok misterius dapat menyebabkan telapak tangan menjadi sangat tangguh dan tahan lama, apalagi bisa memblokir racun. Kedua kemampuan ini adalah kursus yang diperlukan untuk murid sekte Tang Batin. Meskipun tangan giok misterius Tang San masih jauh dari mencapai tingkat yang memadai, itu masih bisa melindungi telapak tangannya dari ditutupi dengan lecet dari abrasi. Selain itu, kekuatan genggaman bisa disebut lengkap sekarang. Tang San tidak memiliki kekuatan mengayunkan palu besi di tangannya. Dalam proses yang membosankan ini, hatinya masih tidak tenang sama sekali. Pemahamannya tentang dunia ini masih tentatif. Tempat ini hanya sebuah desa kecil, tidak lebih. Di dunia yang disebut Douluo Dalu, benua ini memiliki 2 kerajaan besar, yang mungkin bisa juga disebut sebagai koalisi, karena di dalam 2 kekaisaran, banyak wilayah diberikan pada pengikut feodal, dan jumlah bangsawan dengan pasukan bersenjata tidak bisa dihitung. Dari 2 kerajaan ini, satu Tang San berada di adalah Heaven Dou Empire, yang lainnya adalah Star Luo Empire Selatan. Li Awai, Provinsi Fasinuo terletak di dekat perbatasan antara kedua negara, dan desa Roh Kudus oleh kota Nuoding tidak lebih dari 200 li jauhnya. Tang San tahu dari pembicaraan di antara penduduk desa bahwa di benua Douluo, seni bela diri dunianya tidak ada, tetapi ada semacam hal yang disebut spirit. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki roh mereka sendiri, dan di antara mereka, sangat sedikit roh orang yang bisa menjalani kultivasi, mengambil pekerjaan yang disebut menjadi guru roh. Dan guru roh adalah panggilan termulia di seluruh benua. Tampaknya menurut legenda, 100 tahun yang lalu desa Roh Kudus menghasilkan seorang bijak, dengan kata lain seorang guru roh terkenal. Spirit Sage adalah gelar untuk peringkat Spirit Master. Roh dibagi menjadi 2 kategori utama. Satu kategori adalah roh alat, dan yang lainnya adalah roh binatang. Seperti namanya, ketika roh adalah alat itu disebut roh alat, dan dengan binatang sebagai roh itu disebut roh binatang. Secara komparatif, roh alat termasuk jangkauan yang lebih luas, dan sebagian besar orang semua memiliki roh alat, dan rasio roh alat tidak dapat menumbuhkan jauh lebih besar daripada roh binatang. Tang San pernah bertemu dengan satu-satunya orang di desa itu yang semangatnya beliung, jelas jenis roh yang tidak bisa bercocok tanam. Namun terlepas dari ini, pekerjaannya di tanah pertanian masih sedikit lebih cepat dibandingkan dengan penduduk desa biasa. Tang San juga sepenuhnya memahami bahwa karena semua orang yang ditemuinya memiliki semangat mereka sendiri, Tang San juga ingin tahu apa itu roh bela dirinya. Setelah semua, apakah roh alat atau roh binatang? Keduanya cukup jika mereka bisa mengolahkan. Di antara orang-orang benua Douluo, roh dibangunkan pada usia 6 tahun. Dalam beberapa hari, Tang San akan berusia 6 tahun. Untuk beberapa alasan dia samar-samar merasa bahwa alasan keahlian surga misteriusnya tidak dapat menerobos, entah bagaimana terkait dengan rohnya. Mengenai menjadi guru roh, Tang San tidak terlalu tertarik.
tetapi dia memutuskan untuk menjadi ahli senjata tersembunyi peringkat Sekte Tang, tidak peduli seberapa kecil kekuatan internal yang dia miliki, kan? Tang Hao, apakah kamu sibuk? Saat Tang San berusaha keras untuk menempa 10.000 kali, ia mendengar suara seorang lelaki tua di luar. Saat ini sore, Tang Hao sedang dalam proses bekerja, menciptakan alat-alat pertanian, dan mendengar apa yang dikatakan hanya membuat suara Tang San, yang agak penasaran, keluar dari kamarnya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua, tampak jauh lebih dari 60 tahun, dengan sosok kurus, tetapi bersemangat dan sehat, pakaian sempurna rapi dan rapi, rambut disisir rapi, perbandingan dengan Tang Hao terlalu ekstrim. Orang ini, Tang San tahu, adalah tetua desa Roh Kudus, Jack tua. Little San, ayo, biarkan kakek melihatmu. Old Jack menoleh ke Tang San dan melambaikan tangannya. Tetua desa tempat ini adalah orang yang ramah, sangat dihormati oleh semua penduduk desa. Ia sering membawa sesuatu untuk dimakan. Kakek Jack, halo. Tang San berjalan di depan Old Jack, dengan hormat membungkuk padanya. Ketika seseorang memperlakukannya dengan baik, Tang San akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, aku sibuk. Tetua desa Old Jack sebenarnya tidak kurang dari 10 tahun lebih tua darinya, tetapi untuk benar-benar dibandingkan dengannya sebagai generasi yang sama, selalu memperburuk suasana hati Tang Hao. Old Jack tampaknya sudah terbiasa dengan sopan santun Tang Hao. Tang Hao, San kecil telah dengan cepat menjadi 6 tahun. Dia harus bergabung dengan upacara kebangkitan tahun ini. Tang Hao menatap Tang San, dengan acuh tak acuh berkata, lalu pergi berpartisipasi. Hari apa ini? Old Jack berkata, dalam 3 hari. Ketika saatnya tiba aku akan membawanya. Oke. Dengan penampilannya ketika melihat Tang Hao, dia sangat jelas ingin mengatakan, jika kamu menemaninya, itu mungkin akan menyebabkan penundaan. Tang Hao sedikit menundukkan kepalanya, tidak lagi memperhatikan tetua desa. Tang San, yang agak penasaran, bertanya, kakek Jack, apa upacara kebangkitan? Old Jack dengan tegas berkata, kita semua memiliki roh kita sendiri, yang akhirnya terbangun sekitar usia 6 tahun dengan upacara kebangkitan. Memiliki semangat, kita dapat meningkatkan kemampuan kita di bidang tertentu. Bahkan roh biasa masih bisa membantu. Jika kebetulan Anda mendapatkan semangat yang luar biasa, kita dapat berbicara tentang melakukan kultivasi. Bahkan sejauh Anda mungkin bisa menjadi guru roh. Upacara kebangkitan diadakan hanya sekali setiap tahun. Saya tidak bisa membiarkan Anda melewatkannya. Ini adalah pelayan dari Subhol Roh Kota Nuoding yang secara pribadi datang untuk membantu anak-anak desa kami bangun. Rank Spirit Master. Namun Tuan yang dianggap sebagai Spirit Grand Master peringkat Spirit Master. Ketika mengucapkan kata-kata Spirit Grand Master, ada kekaguman yang jelas di mata Old Jack. Tang San hanya mendengar beberapa hal yang tidak jelas tentang Spirit Master. Jadi saat ini dia secara alami tidak bisa membiarkan kesempatan lewat. Mempertanyakan dengan cermat dia berkata, apa artinya Spirit Grand Master?